Kenapa Yahudi? Kenapa agama Yahudi tidak diakui di Indonesia? Pancasila, sila yang pertama itu kan apa? Ketuhanan. Itu kan sudah sila yang sudah diedit. Ya, bahasa itunya kan edit ya. Aslinya kan nggak begitu ya. Aslinya gimana, tahu nggak? Masih ingat nggak? Ketuhanan dengan ini kan sila Pancasila yang bagi pemeluknya ini kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sila pertama sebelum perubahan dan sesudah perubahan. Ya, sebelum diubah dalam Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sampai sini ya. Dari sini sampai sini. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah adanya perubahan 18 Agustus 45 oleh PPKI. PPKI tahu? Partai Komunis Indonesia. Panitia. Ya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini kan yang 7 kata ya, 7 kata berarti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kata yang diubah atau diedit karena ada protes dari orang Indonesia Timur, siapa tahu? Siapa namanya? AA Maramis waktu itu kan dan kelompoknya protes. Kalau bunyinya seperti itu, kita yang non-Muslim, non-Islam bagaimana nanti? Itu kan akhirnya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita cermati ini menarik loh, bahwa Pancasila ini kan dasar negara ya. Tapi dengan mudahnya atau dengan santainya diubah dari ketuhanan yang dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam ke ketuhanan yang Maha Esa. Masa dasar negara kok diubah dengan santainya seperti itu kan? Kalau bukan karena toleransi yang luar biasa dari para pendiri Indonesia, itu nggak mungkin itu terjadi. Kan luar biasa sekali itu. Jadi implikasinya kan, kalau konsekuensinya, kalau ketuhanan, kalau yang sebelum diubah itu kan jadi itu berbau syariat Islam, itu syariat Islam dijalankan sepenuhnya nanti kan. Tapi kalau ketuhanan yang Maha Esa kan enggak pakai syariat Islam, tapi mengayomi semua agama yang ada di Indonesia. Ada berapa Indonesia negaranya, agamanya apa? Islam. Satu lagi Katolik. 6 ya. Coba, ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu.
Bedanya Katolik sama Protestan tahu? Bedanya Pak? Kalau Katolik itu apa? Bedanya Kristen ini. Bedanya Katolik sama Protestan. Coba browsing boleh lah. Coba. Keenam agama itu diakui berdasarkan pasal 1 penetapan presiden tahun 65. Diperkuat dengan Kepres nomor 6 tahun 2000, Surat Menteri Agama Republik Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Bedanya Kristen Protestan sama Kristen Katolik tadi apa? Ada pemimpinannya. Kalau Katolik itu mengakui Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja. Iya. Kalau Protestan tidak mengakui Paus sebagai pemimpin tertinggi. Iya. Sumber ajaran ini apa? Katolik mengakui baik Alkitab maupun tradisi gereja memiliki otoritas. Kalau Protestan menganut tradisi sola scriptura yang berarti Alkitab adalah satu-satunya sumber wahyu Tuhan. Ya. Tiga, kitab suci. Kalau memiliki Alkitab dengan 73 kitab dan 12 kitab tambahan dari perjanjian lama yang disebut Deuterokanonika, Protestan hanya memiliki 66 kitab dalam Alkitab mereka. Oke. Jadi kalau Katolik, gereja Katolik itu bengong banget ini suaranya ya. Kalau bengong banget loh. Tapi kalau kayak gini asalnya jadi nggak dingin ya. Kalau Katolik itu yang Vatikan itu, Vatikan atau Vatikan ya, gereja Vatikan itu pemimpin tertingginya kan di sana itu pemerintahan pusat pemerintahannya atau pusat keuskupannya atau pusat kontrolnya itu ada di Vatikan sana. Itu yang Katolik. Kalau yang Protestan tidak. Protestan itu masing-masing daerah punya otoritas sendiri-sendiri. Gereja Kristen Jawa sendiri, Gereja Kristen Manado sendiri, Gereja Kristen Indonesia sendiri. Tapi kalau Katolik, semua Katolik yang ada di dunia itu terpusat menjadi satu itu yang di Vatikan. Jadi kalau umat Katolik mau pindah daerah, misalnya dari Purwokerto ke Bandung, itu harus ngurus surat perpindahan di gereja itu. Harus ngurus surat perpindahan keanggotaan dari gerejanya Purwokerto ke Bandung sana gitu. Ya sama-sama Katolik dalam satu lingkup Katolik. Dan database-nya itu tercatat sampai lengkap sekali itu database-nya. Datanya tercatat lengkap gitu. Ini anggota gereja Purwokerto, nanti pindahnya di anggota gereja Bandung misalnya. Itu harus terekam seperti itu, ada pindah keluarga gerejaan ya mungkin ya. Pindah keluarga gerejaan gitu. Bukan keluarga negaraan, keluarga gerejaan dari Purwokerto ke Bandung. Itu kalau Katolik begitu. Kalau Protestan enggak. Karena Katolik itu kan terpusat di Vatikan. Semua datanya orang Katolik, warga Katolik itu ada di sana Vatikan. Sampai kalau menikah pun datanya dilaporkan ke sana. Terus ada jenjangnya, jenjang apa? Jenjang kepemimpinan apa keuskupan, jenjang di Katolik.
apa ya, jenjang kepemimpinan apa ya, keuskupan. Kan yang pertama ini jenjang keuskupan di Katolik, Gereja Katolik. Yang pertama yang paling tinggi ini paus. Yang internasional, pemimpin internasionalnya paus. Terus di bawah paus ada kardinal. Paus. Di bawahnya ada kardinal. Di bawahnya uskup agung. Di bawahnya ada uskup. Di bawahnya ada paroki. Terakhir paling bawah ada diakon. Kalau paus ini yang internasional, pakai yang merah wae. Ini internasional. Kalau kardinal ini apa ya, lebih kayak regional ya, antar negara. Coba kita lihat batasan kardinal. Batasan kardinal dalam Katolik. Batasan kardinal dalam Gereja Katolik mencakup dua aspek. Oh, ini batasan ini ya, sebentar, batasan wilayah. Ini batasan usia. Jadi pastor yang diangkat menjadi kardinal ini kayak gini. Usianya di bawah 80 tahun. Panjang banget juga ternyata ya. Wilayah kardinal. Nah ini, kardinal itu tidak merujuk pada wilayah geografis tertentu yang menjadi domain kardinal, melainkan pada peran mereka sebagai penasehat dan engsel gereja yang dipilih dari berbagai keuskupan dan negara di seluruh dunia untuk membantu paus dan memilih pengganti paus berikutnya. Tugas mereka adalah melayani di gereja lokal sebagai uskup agung. Oh, sebagai uskup agung di sini berarti ya. Jadi kardinal itu pembantunya paus yang ada di wilayah-wilayah. Nah, kardinal ini yang kemudian memilih paus. Memilih paus, jumlah ada nggak jumlah kardinal di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, ada nggak? Nggak ada ya. Ini tingkatan. Ya kalau di NU ya ada PBNU, ada wilayah, ada
cabang. Kalau di NU kan PBNU berarti yang di Jakarta, terus kalau PWNU berarti wilayah ada di Semarang, kalau cabang berarti Banyumas ya ada cabangnya, PCNU Banyumas, PCNU Purbalingga, PCNU Cilacap. Kalau ini namanya pakai yang paling atas sendiri paus, di bawahnya ada kardinal, ada uskup agung, uskup, paroki, diakon. Di Purwokerto ada keuskupan. Mana ya? Jalan gereja ini kayaknya loh. Jalan gereja ini loh. Ke sana itu ada keuskupan itu. Ada uskup. Kalau di situ romonya nama panggilannya Romo Monsinyur. Itu Monsinyur kan bahasa Perancis itu. Monsieur itu ya Mister lah kalau bahasa Inggrisnya, Romo Mister ya. Kayak gitu. Di situ ada di Purwokerto itu ada keuskupan. Wilayah itu kalau di Katolik seperti itu. Sebab kalau di Protestan bagaimana? Kepemimpinan dalam gereja Protestan. Nah itu pemimpin gereja seperti pendeta atau majelis jemaat bertugas mengembalakan jemaat, mengajar, memperlengkapi, dan menjaga kesatuan tubuh Kristus sambil bergantung pada tuntutan Roh Kudus untuk membimbing spiritual jemaat. Jadi tidak ada kepemimpinan model kayak gini, ya terstruktur dari atas sampai bawah, nggak ada. Itu di Katolik, Protestan seperti itu. Ini misalnya jumlah gereja Protestan di Indonesia berapa? Nih kan banyak banget. Menurut Kementerian Agama, jumlah total gereja Kristen di Indonesia pada tahun 2023 ada 62.000. Yang terdiri dari 13.599 Katolik dan 62.000 Protestan. Paling banyak kan tetap paling banyak yang Protestan. Kalau di luar negeri, di mana Mesir, daerah Israel, mana Iran, di sana lah ya, itu ada gereja Kristen Ortodok yang di Indonesia nggak ada kayaknya, atau setidaknya tidak diakui secara resmi oleh negara. Tapi mungkin pengikutnya sih ada mungkin, tapi tidak diakui secara resmi oleh negara. Gereja Kristen Ortodok itu adanya di sana ya, di mana, Yerusalem itu, Yerusalem itu yang Nasrani tapi ibadahnya pakai bahasa Arab, membaca Injilnya pakai bahasa Arab, Kristen Ortodok. Tapi itu tidak diakui secara resmi di Indonesia. Yang diakui di Indonesia cuma dua ya, Kristen Katolik dan Kristen Protestan.
apa ya, varian atau benar-benar. Nah ini jenis-jenis gereja Kristen itu namanya ordo. Ordo gereja Protestan di Indonesia sangat beragam, mencakup berbagai denominasi dan aliran seperti aliran Lutheran, aliran Calvinis, Baptis, Metodis, dan Pantekosta. Nah, di Indonesia adanya persekutuan gereja-gereja Indonesia itu lebih kayak, ya kalau di Islam MUI lah. Jadi mereka, bahwa PGI itu hanya koordinasi saja, koordinasi. Tapi tidak mengatur seperti kepausan itu loh, tidak sampai itu. Itu hanya persekutuan saja, persekutuan atau perkumpulan. Pantekosta sendiri ini, Persekutuan Gereja Pantekosta Indonesia, PGPI. Ada Persekutuan Gereja dan Lembaga Injil Indonesia, Gereja Kristen Batak Protestan, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Banyak banget kan? Saya pusing itu kalau mencari apa namanya jenis-jenis Protestan, Kristen Protestan itu sangat pusing, itu banyak banget. Yang di sini ini ada Gereja Kristen Jawa, GKJ, itu Protestan juga. Jadi kalau Katolik itu dimanapun berada di seluruh dunia itu satu koordinasi atau satu komando dari Paus Vatikan di Italia. Tapi kalau gereja Katolik Protestan itu masing-masing beda-beda. Masing-masing beda-beda. Dan orang gini, kalau di Islam kan kita mau sholat Jumat di masjid manapun bisa ya, enak ya. Kalau mereka nggak bisa. Orang Katolik Purwokerto mau beribadah di gereja Kristen Jawa nggak bisa. Tapi karena sudah beda, imamnya beda, terus organisasinya beda, ordonya beda, gerejanya beda, itu nggak bisa. Oke, kalau ini seputar gereja Kristen, oke. Itu tadi bedanya antara Katolik dan Protestan. Itu seperti itu. Ya sederhananya kalau yang di Katolik itu pastor atau romo yang tidak menikah itu. Tapi kalau di Protestan itu pendeta, itu menikah itu. Pendeta itu boleh menikah, boleh berkeluarga. Tapi kalau pastor itu nggak boleh. Jadi nggak ada Gus kalau di Katolik. Oh, nggak ada keturunan uskup gitu, nggak ada keturunan paus itu nggak ada. Ya. Sekarang agama yang berikutnya coba, itu ya Hindu. Kalau Hindu tahu ya, berapa jenis agama Hindu? Jenis-jenis macam-macam Hindu di Indonesia. Agama Hindu tidak memiliki aliran tunggal, ini juga lebih banyak lagi, melainkan berbagai variasi Hindu Bali. Hindu Bali atau agama Hindu Dharma.
eh, mayoritas dari Bali, di Tengger, Hindu Tengger sendiri, ding. Hindu Tengger dengan tradisi Majapahit dan ritual Gunung Bromo. Secara teologis Hindu memiliki aliran besar seperti Vaisnava, Siwa, Sakta, serta konsep religiositas yang berbeda seperti spiritualisme, devosionalisme, dan ritualisme. Ini kalau Hindu variannya nggak banyak, ya cuman itu. Agama Hindu Bali atau Hindu Dharma itu paling banyak di Indonesia, yang mayoritas orang Bali. Jadi, agama Hindu masyarakat Tengger di Gunung Bromo, lereng Gunung Bromo, berangkat dari masa Majapahit, menganut tradisi Hindu tanpa sistem kasta. Kalau di Bali ada kasta, kalau di Tengger nggak ada. Kalau Hindu Jawa, yang ketiga Hindu Jawa, apa ini? Mengidentikan dirinya dengan Hinduisme, namun variasi ini memiliki ciri tersendiri di tiap daerah dengan pengaruh tradisi Hindu kuno dan lokal. Kalau ini enggak, yang Hindu Jawa ini enggak banyak. Yang paling banyak ini. Kalau yang ini tersebar enggak banyak. Kalau Hindu itu lebih ke filosofis ya, jadi Hindu itu lebih ke filosofi atau filsafat ajaran. Jadi tidak beda kalau agama yang samawi itu, Islam, Yahudi, Kristen itu kan agama yang apa namanya, agama yang tertata secara rapi. Ada gerejanya, ada kitab sucinya, ada biksu, ada apa pendetanya atau pemuka agamanya, ada bahkan sampai sikut-sikutan gitu kan. saling rebutan umat. Kalau Hindu Buddha itu enggak, agama yang damai. Itu karena itu lebih ke filosofi gitu. Jadi menurut mereka, orang Islam mau mengikuti filosofi Hindu pun nggak masalah. Orang Islam mau mengikuti filosofi Buddha pun nggak masalah. Gitu. Karena Hindu dan Buddha itu filosofi, bukan agama seperti di Islam itu. Islam kan kalau orang mau masuk Islam harus syahadat. Kalau yang syahadatnya sudah rusak berarti keluar dari Islam gitu kan. Kalau di Hindu Buddha kan nggak seperti itu, nggak ada syahadat gitu. Tidak sekaku agama-agama yang samawi. Nah ini aliran-aliran. Terus coba kalau Buddha gimana Buddha? Buddha agama Buddha juga punya sejarah panjang ya. Sejarahnya dari Hindu Buddha itu kan, Buddha itu kan awalnya juga pecahan dari Hindu. Coba kita lihat sejarah agama Hindu dan sejarah agama Hindu Buddha. Kalau di sini beda ya. Bentar. Agama Hindu dan Buddha berasal dari anak benua India, meskipun keduanya memiliki asal-usul yang berbeda dan berkembang dalam lintas masing-masing.
Hindu dianggap sebagai salah satu agama tertua di dunia dengan akar yang membentang lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Nah, agama Hindu ini tidak memiliki pendiri tunggal, tidak ada nabi khusus kayak di Islam atau di Kristen, di Katolik itu, di Nasrani ataupun di Yahudi. Tapi merupakan perpaduan berbagai kepercayaan tradisi dari masyarakat yang mendiami lembah Sungai Indus dekat Pakistan modern atau Mesir lah kalau sekarang, atau Sungai Indus itu kalau di sini Pakistan ya, kok India, Sungai Indus India ya, India Pakistan. Proses ini kemungkinan besar dimulai ketika bangsa Indo-Arya bermigrasi ke lembah Indus sekitar 1500 sebelum Masehi. Dulu banget lah. Ini ada periode perkembangan periode Weda, klasik, penyebaran. Kalau agama Buddha ini didirikan oleh Siddhartha Gautama sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Kalau Buddha, kalau Hindu kan berapa tadi, 1500 sebelum Masehi. Kalau ini 5 sebelum Masehi. Siddhartha adalah seorang pangeran yang hidup dalam kemewahan, tetapi setelah melihat penderitaannya memutuskan untuk meninggalkan kehidupan duniawi mencari pencerahan. Setelah mencari pencerahan, yang mengejarkan jalan untuk mengakhiri penderitaan oleh jalan berunsur 8 dan mencapai nirwana. Nirwana dan nirvana itu kan membacanya sama itu. Ada yang menuliskan nirwana, ada yang menuliskan nirvana. Itu membacanya sama. Nirwana. Nirwana itu bukan surga. Jadi nir itu kosong. Coba kita lihat ya, nirwana itu apa? Apa yang dimaksud nirwana? Kalau di agama Samawi kan ada surga neraka ya. Kalau di sana itu nirwana. Nirwana itu apa? Nirwana adalah keadaan kedamaian dan kebahagiaan sempurna atau bebas dari penderitaan dan siklus kelahiran kembali atau samsara. Nah, di sini ada agama Sikh, agama Jain. Ini di Indonesia nggak ada, tidak secara resmi diakui di Indonesia. Itu agama orang-orang India. Di India itu banyak banget agama, termasuk Sikh, agama Jain. Nah, orang Hindu, orang Buddha itu memiliki filosofi yang mirip-mirip itu ya. Bahwa hidup itu penderitaan. Nah, ketika manusia tidak bisa mencapai kondisi nirwana itu, maka setelah mati dia akan dihidupkan kembali. Reinkarnasi itu. Sampai dia bisa membebaskan jiwanya kemudian mencapai nirwana itu. Nah, nirwana itu bukan surga, nir itu kosong. Kondisi kosong. Jadi lenyap lah, ting, lenyap, menghilang dengan ya mungkin kayak di film-film kartun itu ya, begitu orang mati terus menyebar jadi cahaya itu loh. Mungkin bayangannya itu kali. Jadi nirwana itu bukan surga tapi kosong. Nir itu kosong, tidak ada. Nir itu tidak ada atau tanpa. Nah, ini pengertian nirwana. Dalam Hindu, nirwana itu diartikan pembebasan atau moksa. Pernah dengar istilah moksa? Belum. Sebelumnya loh. Murca. Orang Jawa itu
Gini, misalnya ketika kita membaca sejarahnya Patih Gajah Mada, tapi meninggalnya Patih Gajah Mada itu nggak ada cerita sejarah meninggalnya Patih Gajah Mada. Jadi dia konon katanya kan dia moksa itu. Jadi dia meninggalnya itu moksa, menghilang. Kalau meninggal kan dikubur, dimasukkan ke dalam luang dan terus dikubur. Ada lagi yang meninggalnya dibakar itu. Kalau moksa itu menghilang, kayak ting gitu, menghilang gitu. Pindah alam gitu, tapi menghilang. Pembebasan bagi jiwa yang kekal atman dari siklus kelahiran kembali menyatu dengan jiwa universal atau Brahman. Itu kalau di kalau di Hindu, kalau di Buddha itu atas ya, tujuan tertinggi itu misalnya pencerahan dengan memadamkan keinginan, kebencian dan kebodohan batin sehingga terbebas dari siklus kelahiran kembali atau samsara dan penderitaan. Jadi intinya nirwana itu tujuan. Ya kalau di Islam itu tadi surga. Kalau ini menurut Jain dan Sikh, nirwana itu pembebasan dari keberadaan duniawi meskipun penekanan dan praktek yang sedikit berbeda seperti penyakalan diri atau penyenangan yang ilahi. Ciri-ciri nirwana, keadaan yang mendalam. Agama itu, agama Hindu, Buddha itu lebih ke filosofi ya. Kalau di Islam itu tasawuf. Jadi Hindu, Buddha itu lebih ke tasawuf. Kalau di Islam itu tasawuf. Makanya orang-orangnya pecinta damai. Yang namanya nirwana itu kalau di tasawuf itu apa? Wusul. Pernah dengar istilah wusul? Jadi orang yang bisa kembali kepada Tuhannya gitu. Orang yang bisa kembali bersatu dengan Tuhannya. Itu wusul, atau ketemu dengan Tuhannya gitu. Itu wusul. Atau bahasa lainnya manunggaling kawula Gusti, atau istilah lainnya wahdatul wujud, atau istilah lainnya apa ya? Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu kan Nabi itu Mi'raj, terbang ke atas itu ketemu dengan Tuhannya. Itu kan ini dalam bahasa lainnya nirwana itu penyatuan antara makhluk dengan Tuhannya, itu ketemunya antara makhluk dengan Tuhannya. Meskipun kemudian dalam tafsiran yang berbeda-beda, tentu tafsirannya beda-beda, tapi intinya mirip-mirip begitu. Kembalinya manusia kepada Tuhannya, atau ketemunya manusia dengan kekosongan, itu mirip-mirip atau sama, hanya dalam bahasa yang beda-beda. Nah, kenapa itu tadi ya Hindu Buddha itu agama yang damai? Karena kalau di Islam itu tasawuf. Tasawuf kan pecinta damai, tidak ada orang tasawuf kemudian sikut-sikutan gitu, nggak ada. Yang panas-panas itu sikut-sikutan orang-orang fikih gitu. Iya kan, sampai urusan masjid saja rebutan jamaah gitu kan, itu orang-orang fikih gitu. Kalau tasawuf kan nggak begitu. Jadi gini, kita kembali ke ketuhanan yang Maha Esa ya, ketuhanan yang Maha Esa gitu. Gini, ketika kita masih seumpama sila ini, bunyi sila ini masih dipertahankan,
Jadi kita akan dipaksa untuk mengartikan sila ketuhanan yang Maha Esa ini, sila pertama ini dalam konteks fikih itu tadi. Jadi harus, tapi ketika sudah diubah ke ketuhanan yang Maha Esa, kita harus mengartikannya dalam konteks tasawuf gitu. Paham nggak? Jadi ini kan, jadi semua agama, terutama yang 6 tadi itu, termasuk Konghucu, itu kan aslinya, kalau kita dalami secara filosofis, mereka itu mengakui bahwa Tuhan itu Esa. Semua agama yang 6 itu mengakui bahwa Tuhan itu Esa. Ya kalau dalam Islam ya dalam konteks sufinya lah, atau dalam tataran teologinya itu Esa, ilmu kalamnya atau ilmu akidahnya. Kalau dalam Islam akidahnya, yang menjadikan tafsir yang bermacam-macam itu wilayah fikih. Kalau di Islam itu, makanya di Hindu itu kan tadi ada dewa itu, dewa ini, ada aliran dewa Wisnu, dewa Siwa, dewa Brahma. Ya kalau di Islam ya fikih lah, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi gitu, dan sebagainya. Atau aliran itu ada Syiah, ada Ahli Sunnah, aliran-aliran itu. Tapi dalam ajaran yang tertingginya, yang filosofis itu, semua agama itu mengakui bahwa Tuhan itu Maha Esa. Semua itu tunggal, Tuhan itu tunggal. Ini misalnya kita sedikit bicara tentang teologinya ya, biar sila ketuhanan yang Maha Esa itu nyambung. Untuk memahami bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa itu nyambung dalam 6 agama itu. Teologi Hindu misalnya, ilmu teologi Hindu atau ketuhanan agama Hindu itu namanya Brahma Vidya. Nah ini kan ajaran filsafat, lebih ke filsafat. Hindu itu filsafat. Nah ini konsep-konsep utamanya keesaan Tuhan. Tuhan itu bersifat nirguna atau tanpa wujud. Kalau di Islam kan laisa kamitslihi syai'un itu, laisa itu tidak, kamitslihi itu sempurna, serupa, syai'un itu sesuatu, tidak ada sesuatu yang menyerupai wujudnya gitu. Kalau di sini istilahnya nirguna, tanpa wujud, dan acintya, tak terpikirkan, serta keyakinan pada karma, punarbawa, kelahiran kembali dan moksa pembebasan. Kalau ini sudah beda ya, dengan Islam sudah agak jauh. Tapi kalau yang ini deketin, keesaan Tuhan atau nirguna ini, nirguna terus acintya ini sama, ini keesaan Tuhan. Itu teologi Hindu begitu. Teologi dasarnya ya, dasarnya atau di Islam ilmu akidahnya seperti itu. Misal kemudian teologi Buddha gimana Pak? Teologi Buddha menderita kebenaran mulia dalam 8.
agama Buddha itu tidak secara jelas gini. Agama Buddha itu tidak secara jelas mengungkapkan sisi teologisnya, atau gini, ajaran akidah di Buddha itu tidak jelas, intinya seperti itu ya. Tidak secara terang-terangan ada gitu, tidak jelas gitu. Jadi kalau ada nggak di sini, ada nggak keterangannya? Agama Buddha tidak meyakini adanya Tuhan pencipta yang dibaca seperti dalam agama monoteistik. Alih-alih fokusnya adalah pada pencapaian sifat ketuhanan atau pencerahan oleh pemahaman diri. Agama Buddha tidak meyakini adanya Tuhan pencipta atau yang dipuja sebagaimana agama monoteistik. Ya ini. Jadi agama Buddha itu tidak ilmu akidahnya tidak jelas lah ya, seperti itu, atau tidak terang-terangan menunjukkan ini loh teologinya atau akidahnya orang Buddha, tidak seperti itu. Karena di agama Buddha itu keyakinan mereka terhadap Tuhan atau yang disebut Tuhan itu sangat beda ya dengan kita. Jadi di Buddha itu alam semesta itu kan muncul dengan sendirinya. Jadi konsep penciptaan alam itu tidak atau gini. Tuhan dan alam semesta itu sesuatu yang tidak dibedakan. Oke lah, kita nggak usah membahas itu ya. Jadi intinya di agama Buddha itu berat itu membahas itu. Di agama Buddha itu fokusnya bukan di ajaran ketuhanannya, tapi lebih ke pencerahan. Itu 8 jalan pencerahan tadi mana ya? 8 jalan. Nah ini jalan mulia berunsur 8. Jadi inti ajaran Buddha itu pencerahan. Bagaimana caranya orang memperbaiki diri untuk mencapai pencerahan lah, intinya itu. Seperti itu di Buddha. Jadi tidak ada. Ini salah juga sih menyebut agama Buddha, teologi Buddha itu ya keliru juga sih. Nggak ada di sana gitu kan. Tidak ada ajaran tentang ketuhanannya. Ajarannya lebih fokus ke pencerahan di Buddha seperti itu. Dan sebetulnya otomatis ketika orang sudah mencapai pencerahan, dia otomatis akan mengenal Tuhannya gitu. Itu otomatis sebetulnya. Kayak sekarang teologi Konghucu. Gimana coba? Nah ini. Ya kan, Tuhan Yang Maha Esa juga ini. Keyakinan ajaran yang berbasar pada Tuhan Yang Maha Esa atau Tian. Ini sama, Tuhan itu sebagai pencipta, pengatur alam semesta serta pada pembinaan karakter moral manusia dan kesadaran. Ini sama di Islam, mirip-mirip. Cuman ini kan bahasanya pakai Cina kan, Tian gitu. Karena Konghucu kan dari Cina. Ya kan? Agama Konghucu bersifat monoteis. Jadi semua intinya itu, semua agama yang ada di Indonesia, yang 6 itu, yang diakui oleh pemerintah, itu semuanya
berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Semuanya mengakui Tuhan itu Maha Esa. Ini level filosofinya ya, level tingkatan ilmu tertingginya. Yang menjadi bermacam-macam itu kan di level bawahnya. Di level bawahnya. Ya kalau di Islam itu adalah ya. Kalau yang ini level ilmu kalamnya atau akidahnya, nanti yang sudah berbeda-beda kan sudah mazhab-mazhabnya itu. Itu yang menjadikan berbeda. Nah itu ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa menggunakan ketuhanan yang Maha Esa? Dan memang kenapa Yahudi nggak ada ya di situ ya? Yahudi kan juga Tuhan yang Maha Esa gitu. Kenapa Yahudi? Kenapa agama Yahudi tidak diakui di Indonesia? Coba kita tanyakan ke AE. Kenapa? Ini diakui secara resmi di Indonesia karena tidak masuk dalam daftar 6 agama yang ditetapkan pemerintah dan tidak ada sejarah panjang atau komunitas besar yang menuntut pengakuan resmi di Indonesia. Praktek Yahudi di Indonesia tetap dilindungi oleh undang-undang dan umat Yahudi diizinkan untuk mengosongkan kolom agama di KTP mereka. Berarti di kolom KTP-nya kosong ya, agama kosong. Sejarah Yahudi di Indonesia tidak memiliki akar yang mendalam seperti agama lain. Dan jumlah penganutnya sangat sedikit sehingga belum ada desakan yang berarti untuk memberikan pengakuan resmi. Pemerintah Indonesia hanya menetapkan 6 agama yang diakui secara resmi. Yudaisme tidak termasuk dalam daftar. Yudaisme atau Yahudi itu sama. Yahudi atau Yudaisme sama. Pada masa Orde Baru ada kebijakan yang meminta penganut Yahudi untuk berasimilasi dan dikategorikan dalam agama lain dalam sensus. Yang semakin memperkecil komunitas yang secara terbuka mempraktikkan Yudaisme. Status hukum dan praktek saat ini dilindungi undang-undang meskipun tidak diakui secara resmi. Hak dan keberadaan pemeluk Yahudi dilindungi oleh undang-undang. Bisa mengosongkan kolom agama. Ya karena Yahudi secara real itu komunitasnya sangat sedikit ya, jadi tidak kuat untuk sampai mendorong adanya peraturan itu, pengakuan menjadi agama resmi negara yang diakui negara itu belum cukup kuat. Dan bukan hanya Yahudi, yang lain pun agama-agama yang lain seperti agama Sikh misalnya tadi itu, agama Jain itu juga di Indonesia tidak ada. Terus selain agama, selain agama yang 6 itu, di Indonesia juga ada penganut yang disebut penganut kepercayaan. Pernah dengar itu? Penganut kepercayaan. Itu lebih banyak lagi itu, penganut kepercayaan. Penganut kepercayaan.
masyarakat yang menganut atau memegang teguh tradisi dan kearifan lokal nenek moyang. Berbeda dengan 6 agama resmi yang diakui negara: Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu. Kepercayaan ini mencakup berbagai bentuk seperti kejawen, Sunda Wiwitan, Kaharingan, Parmalim. Ini mahasiswa Gus Durian angkatan pertama apa ya? Itu ada yang yang ikut Parmalim itu. Kalau nggak salah Parmalim ya. Orang Batak asli. Mbak siapa itu ya? Siapa namanya saya lupa itu. Cewek. Dia ikutnya Parmalim itu, Batak. Kejawen di Jawa. Kejawen yang pernah dengar kejawen di Jawa? Misalnya kayak mana? Yang kamu pernah dengar mana? Ini yang di Wangon apa Jatilawang itu juga ada itu. Jatilawang ada itu Jatilawang. Komunitas kejawen. Terus Sunda Wiwitan, kalau Sunda Wiwitan dari Sunda. Kaharingan Kalimantan, Parmalim Batak, Marapu Sumba. Jumlahnya banyak itu. Tahun 2020 102.000 jiwa penganut kepercayaan. Nah ini beberapa kejawen, kepercayaan dari Jawa yang fokus pada filsafat, seni dan ritual. Sunda Wiwitan, ajaran kebudayaan masyarakat Sunda. Marapu, kepercayaan masyarakat Sunda Nusa Tenggara Timur meyakini kehidupan abadi di dunia roh. Parmalim, Ugamo Malim, agama nenek moyang suku Batak di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Parmalim. Oh, Parmalim itu ketuanya ya. Kaharingan, masyarakat Dayak, Kalimantan. Sunda Wiwitan dan Buhun. Aluk Todolo. Toraja. Susah banget ya kita nyebutnya Aluk Todolo. Yang ini loh. Aluk Todolo. Sejak 1 Juli 2018, aliran kepercayaan dapat dicantumkan dalam kolom agama di kartu tanda penduduk. Berarti KTP-nya itu agama kepercayaan. Jadi kalau ada orang yang KTP-nya itu kolom agamanya kepercayaan, itu berarti orang-orang itu di luar yang agama yang 6 itu. Sebelumnya penghayat kepercayaan sering tidak diakui dan dicap komunis setelah peristiwa G30, namun kemudian diakui sebagai komunitas sistem keyakinan. Coba ini sekarang jumlah dan keberagamannya. Mencatat ada 102.000 jumlah. Terdapat lebih dari 187 organisasi penghayat yang terdapat di tingkat pusat. Itu. Dan orang-orang yang penganut kepercayaan itu pasti itu mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Karena orang yang meyakini Tuhan itu lebih dari satu, itu orang-orang yang tidak waras nalarnya itu. Semua orang yang nalarnya waras, sehat, nalarnya itu pasti mengakui Tuhan itu tunggal gitu. Kecuali yang tidak waras itu. Jadi itu kepercayaan juga. Kepercayaan ini kalau di Islam lebih ke tasawuf itu tadi. Penganut kepercayaan kalau di Islam itu lebih ke tasawuf atau thariqah lah kalau di Islam itu. Thariqah tasawuf gitu.
itu terkait ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu bisa mengayomi semua agama di dunia. Ya, karena semua agama pasti mengakui Tuhan itu Maha Esa. Persoalannya kan di jumlah pengikutnya itu, karena Yahudi tadi pengikutnya tidak banyak sehingga tidak diakui di Indonesia. Sementara yang jumlahnya banyak itu bisa diakui. Seperti ini, kepercayaan kan dulunya tidak diakui di pemerintahan. Setelah 2018 karena masyarakatnya penganut kepercayaan itu banyak sehingga mereka bisa mengusulkan sebuah aturan untuk diakui oleh pemerintah. Persoalannya teknis sebetulnya, hanya urusan begitu. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Tidak ada? Oke. Ya, seperti itu. Agama-agama yang ada di Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa. Semua agama mengakui Tuhan itu Maha Esa. Oke. Kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini dulu. Ya, begitu ya. Gimana? Siap. Nek urusan wujud karo medang wis seneng.